Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi asbahna bil islam wa bi kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya salat subuh yang anda muliakan, yang semoga senantiasa Allah jaga sehat walafiat dan Allah tambahkan keberkahannya, dan semoga Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalamnya, sehingga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beramal soleh dan digolongkan bersama orang-orang yang baik kelak di akhirat, bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadabbur kita pagi ini tentang gerhana hati yang diambil dari surah Yunus ayat ke-7. Biasanya kita mengenal dua gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperkenalkan metaforis. Kata beliau, manakala hati cahayanya sudah tertutup dengan dosa dan kemaksiatan, maka itu hati sedang mengalami gerhana. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim, maka disebut dengan kusuful qalbi, gerhana hati. Mana yang lebih berbahaya, bulan, matahari, atau gerhana hati? Ya, tapi nggak perlu sholat khusuf-khusuf. Kalau gerhana hati, segera bertobat. Di surah Yunus ayat ke-7, Allah menjelaskan tentang sebab seseorang bisa mengalami hatinya gerhana. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Penyebab hati seseorang bisa gerhana adalah la yarjuna liqa'ana, orang-orang
yang tidak berharap atau tidak percaya akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara tekstual, seseorang atau orang yang tidak percaya atau tidak menginginkan bertemu dengan Allah adalah bisa asli orang kafir, bisa juga bukan orang kafir asli. Ya, bisa saja sudah pasti orang kafir asli, tapi bisa saja bukan asli orang kafir. Jamaah sekalian, bila dikatakan liqa, bahasa kita liqa itu apa? Liqa. Liqa. Bukan ila liqa, tapi liqa dulu. Berjumpa, bertemu. Kira-kira jamaah sekalian, pertemuan yang paling tidak disukai, pertemuan seperti apa? Pertemuan yang menyakiti. Ya. Kira-kira dalam kehidupan ini, ya, pertemuan yang menyakiti dan menakuti atau menakutkan kita semua apa kira-kira? Sahih, kematian. Kira-kira orang yang muslim, bukan non-muslim, ya, orang muslim kita semua, dengan pertemuan itu atau proses pertemuan dengan Allah lewat kematian itu termasuk yang disukai atau yang tidak disukai? Proses pertemuan dengan Allah lewat kematian ini kita muslim, termasuk yang kita sukai atau yang kita nggak sukai? Pandang yang sukai. Gini, jangan dulu disukai tapi jangan dulu, aneh juga kan? Disukai tapi jangan dulu, aneh. Misalkan pandang ada yang ngasih, saya kasih duit 1 miliar, milih yang segera atau nanti dulu? Kan 1 miliar suka kan? Iya kan? Tapi iya suka 1 miliar tapi nanti dulu. Gimana? Kira-kira serius gak orang mau dibilang sukanya kalau gitu? Suka sih suka tapi nanti dulu, serius gak? Gak serius. Nah, gini, kita lihat lagi. Bapak olahraga pagi-pagi, imma sepedahan, jalan kaki, lari, ya, ya, itu memang semua orang mengatakan biar sehat. Tapi sebenarnya alih-alihnya apa kira-kira? Kalau dalam bahasa ilmu mantik tuh, natijahnya apa? Endingnya itu apa sebetulnya, tujuannya itu? Nah, tujuan dari olahraga itu kan biar sehat. Sebetulnya tujuan akhirnya itu apa sebetulnya? Ada keinginan kan? Nah, biar apa tuh? Iya, panjang umur, ya kan? Berarti kalau pengen panjang umur sebetulnya takut apa? Nah, itu ya. Kan gitu aja sebetulnya. Itu apapun yang kita usahakan, olahraga, minum suplemen, vitamin, ya kan, biar sehat, ujung-ujungnya sebetulnya takut mati kan? Iya, takut mati kan? Iya, takut mati. Berarti ayat itu bisa terjadi kepada orang kafir asli, bisa juga kepada kafir non asli. Ya, kita muslim, hakikatnya pada tidak mau, tidak senang berjumpa dengan Allah lewat proses yang namanya kematian. Ini sepakati dulu. Itu. Yang kedua, jamaah sekalian, kalau mungkin ada pertanyaan gini, Bapak mau masuk surga tanpa lewat proses kematian atau tetap masuk surga lewat proses kematian? Kalau ada tawaran itu, milih yang mana? Milihnya kan tawaran, Anda masuk surga tanpa kematian dulu
Anda masuk surga tetap lewat proses kematian. Masuk surga tanpa, jadi memang pertemuan lewat proses itu gak ada yang suka. Bila ada tawaran gitu kan, masuk surga tanpa mati, pasti iya, ya udahlah masuk surga tanpa kematian. Tapi itu mungkin, mustahil. Iya. Nah, hakikatnya sebetulnya itu secara tekstual yang pertama. Ya. Sekarang secara mantiki, logikanya, berarti ayat ketika menyebutkan innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah, ya secara mantiki logikanya adalah orang-orang yang tidak mau beramal soleh. Kenapa Pak? Karena kematian itu adalah suatu yang pasti. Iya, dia pengen masuk surga, kematian suatu yang pasti, berarti kalau tidak beramal soleh, maka sebenarnya dia tidak berharap berjumpa dengan Allah dengan kematian yang sebenarnya. Ini masalah semua sebetulnya. Jika seperti itu, kira-kira hati kita selama ini gerhana apa enggak? Gerhana, tapi belum sampai level total. Ini bahaya. Baru gerhananya sebagian, hanya bisa dilihat di Tangerang lah gitu kira-kira. Gerhananya, atau gerhananya baru sampai Jabodetabek. Satu. Sampai Abdullah bin Salam meriwayatkan sebuah hadis ketika Nabi alaihissalatu wassalam pertama kali datang ke Madinah, sampai di Madinah itu Arabi itu apa Pak? Kalau dikatakan Arabi, orang pedalaman, Badui, kira-kira selama ini kalau dikatakan Badui itu gimana gambarannya? Ya Badui kayak pedalaman ya, jalan nggak pakai apa? Alas kaki, ya. Kemudian khasnya ya dia miskin gitu kan. Tapi jangan salah, Arabi di Arab itu nggak begitu. Hanya senang hidupnya di pegunungan saja Pak. Sebadui-baduinya Arabi Arab punya mobil bagus. Coba lihat. Sebadui-baduinya Arabi Arab tuh kambingnya 60-70. Mau lihat sekarang. Jadi kalau dikatakan Arabi itu sebetulnya lebih kepada mereka yang tidak paham agama dan mengasingkan diri hidupnya di pedalaman. Jadi bukan Arabi itu miskin dah. Badui Arab itu kan miskin. Gitu. Nah, Arabi itu Pak sudah mengenal, dapat khobar tentang nama Muhammad yang diutus oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla sebagai Nabi. Dan mereka sangat ingin sekali bertemu dengan orangnya gitu. Maka ketika Nabi sampai di Madinah, ya, yang sudah masuk Islam dan juga yang belum masuk Islam berkumpul Pak di Kuba itu berbondong-bondong menyambut kedatangan seseorang yang namanya Muhammad. Ada yang naik ke pohon kurma, dia mengatakan di sana ada sekerumunan orang dan ada seseorang yang memakai gamis putih bersinar bercahaya dan pasti itu yang namanya Muhammad. Lah macam-macam lah, orang belum tahu itu Muhammad. Ya sama aja seperti Ana pernah cerita, Ana bawa teman dari Yordania pakai gamis putih ganteng, langsung Pak dikerumunin jamaah, cium tangan semuanya, bilang kifal hal ya Habib, dibilangnya Habib. Nah itu teman ada yang orang dia tuh senyum-senyum aja, dia nanya kenapa sih orang sini, katanya saya di Yordania nggak ada keturunan Habib kok dibilang Habib. Yunus bilang beruntung antum ya, dengan visnya muka seperti itu dibilangnya apa? Habib. Kalau anak kemana-mana nggak ada dia ya, nampangnya kan gitu. Nah itu pun kayak gitu Pak. Akhirnya kan Abdullah bin Salam kata beliau, awwalu kalamin sami'tuhu, kata beliau, ya kalimat yang pertama kali aku dengar, itu domainnya kepada Muhammad, dari Muhammad alaihissalam adalah ya ayuhan nas. Ini
pondasi yang pertama kali diucapkan Nabi ketika sampai di Kuba. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam. Ini afsus salam, sebarluaskan salam. Bahasa kitanya sosialisasikan salam. Ini kalam, iya, ucapan Nabi yang pertama ketika sampai di mana? Di Madinah, yakni di Kuba. Sebarluaskan salam. Padahal di situ ada Muslim, ada juga non Muslim. Itu di Madinah itu, Pak, dari dulu Yahudi sudah ada. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ditambah lagi Yahudi yang datang dari Yaman, dari San'a. Banyak pada waktu Yahudi. Sehingga mereka ketika datang Nabi juga ada sebagian yang menari. Tarian Yahudi itu kalau Bapak buka di EL itu namanya Taz Yamani. Taz Yamani itu adalah tari yang menggerakkan kaki, lari-lari, berputar, menjinjit. Itu tari khas Yahudi. Nah, sekarang AI tanya. Ada tari khas Yahudi Yaman zaman dulu, itu namanya Taz Yamani, dengan cara mengangkat kaki, lari-lari, berputar, menjinjit. Itu khas Yahudi. Sekarang hati-hati juga di pondok kalau santri-santri ada ngikut tarian gitu. Itu tari awalnya yang punya siapa? Yahudi. Lari itu, jinjit-jinjit, muter itu. Nah itu, ya lihat di AI aja lah, nanti Ustaz salah, lihat AI aja. Tari khas Yahudi Yaman gitu, nanti muncul tuh kalimatnya gitu. Dan ada video seperti apa, Bapak bisa kaget tuh, loh ternyata ada umat Islam yang narinya ya kayak gitu. Itu nari khas siapa? Yahudi itu, Pak, jangan diikutin, Panang. Itu tari khas Yahudi, tinggal pakai topi yang besar, ya, topi koboi itu kan, nah itu buat trompet. Udahlah, itu mia 100% modelnya Yahudi. Nah, sekarang kan gampang, tinggal tanya AI aja ya, kan udah ke zaman Google itu ya, tanya itu. Nah, akhirnya ada yang nari juga, Pak, karena mereka mengatakan ini penghormatan karena kedatangan siapa? Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan absus salam, bukan itu ya, dengan siapapun ya, dengan orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal, sebarluaskan salam. Maksudnya, Pak, dari sejak dini ya kan, Nabi memberikan solusi agar hati kita tidak terkena gerhana ya, maka harus beramal soleh. Karena tadi hakikatnya orang yang tidak mau berjumpa dengan Allah adalah orang yang tidak mau beramal soleh. Sehingga peletakan batu pertama amal soleh yang mudah ya diajarkan Nabi, sebarkan salam. Sehingga banyak sahabat yang bertanya, bagaimana kalau kami kekeliruan, kesalahan? Begitu kami mengucapkan salam, sementara yang disalami adalah Nasara Yahudi. Kata Nabi, la ba'as, gak masalah, karena kamu tidak tahu. Saking pada waktu itu sahabat semangatnya di Madinah untuk menyebarluaskan apa? Salam. Ada bahkan sahabat termasuk Abdullah bin Abbas ya, dan yang lainnya selain daripada bertakbir di pasar ya kan, mereka juga ke pasar hanya di babus suk, di pintu pasar, hanya untuk apa? Menyalami, mengucapkan salam orang-orang yang masuk pasar dan yang keluar pasar, bukan untuk belanja, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, sekarang di mana tuh ya? Oh, pasar berdiri aja di pintu pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana kira-kira? Kata orang pasar ini, orang ngapain sih? Ini semangat mengamalkan ya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu bentuk amal soleh. Sehingga disyarah oleh para ulama, apa itu assalam? Dikatakan assalam huwa ismullah. Assalam itu adalah nama siapa? Nama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa?
bila kita berjumpa dengan orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, kemudian kita mengucapkan salam, maka masuk kepada perintah Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang paling mudah dengan apa tadi? Salam, karena as-salam huwa ismullah. Salam itu nama Allah. Wa absyus salam, sementara menyebarluaskan salam adalah thoriqun ilal jannah. Anda ulangi, menyebarluaskan salam thoriqun ilal jannah, merupakan jalan yang akan Allah mudahkan masuk surga. Nah, itu. Ya, salam. Kan saling mendoakan itu. Ya, sehingga tidak ada dalam kamus apapun ketika ada orang assalamualaikum jawabannya iya Pak, tidak ada. Iya, kenapa? Karena mendoakan sebagai sedekah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam besar, assalamualaikum Pak. Iya. Salah, nggak ada iya. Tapi ada yang masih kayak gitu. Apalagi haji. Assalamualaikum Ji, ya haji juga. Ya. Hajinya dua lagi. Ji jadinya. Ini satu, absus salam. Nah, ini oleh Baduy Arab diamalkan Pak, termasuk kelatahan. Apa latah itu? Apa latah bahasa kitanya? Kan bahasa Indonesia latah bahasa Indonesia. Iya, latah Pak. Artinya kebiasaan gak terbendung tuh. Nah, akhirnya para Arabi Baduy itu latahan juga dengan kalimat salam. Ya, dan itu memang lebih baik daripada kaum muslimin yang latahan dengan selain salam. Orang Arabi latah dengan assalamualaikum, orang kita latah dengan apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya kan? Salam olahraga, salam Pepsodent. Arabi dulu latahan dengan salam, saking apa? Semangatnya. Kenapa? Kata mereka mengatakan, ya, aku tidak melihat di wajah orang yang namanya Muhammad itu sedikit pun sifat dusta. Sehingga mereka apapun yang diucapkan Nabi, termasuk sebeluarkan salam, ikut-ikutan. Sekarang kan ada kan non muslim tuh, ya, yang bertetangga dengan kita, astagfirullahaladzim, kita nyangka Islam, ternyata apa? Non muslim. Giliran orang Islam bilangnya apa? Buset. Ya kan? Non muslim bilangnya astagfirullah, yang Islam buset. Gerhana itu Pak, gerhana itu dia. Buset, gila. Banyak orang muslim, alhamdulillah, astagfirullah, banyak itu. Itu dulu juga sudah begitu ketika Nabi awal datang ke mana? Madinah, menyingkap gerhana hati dari apa? Minad dulumat menuju apa? An-nur, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya, disingkap dengan datangnya Nabi. Sehingga syair mereka kan, Tola'al badru alaina. Tola'a telah muncul, telah datang. Al-badru, bulan pertama yang menerangi kami. Sehingga kata penyair, wajib syukur, wajib kita mensyukuri dengan apa? Mengikuti apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi apa yang dilarang Nabi. Salah satunya apa? Mereka berlatah ria mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Nah, kita hari ini tuh sholat aja di samping kita itu diem aja, meneng baik. Ya, di samping sama-sama sholat, meneng baik. Enggak, assalamualaikum, enggak. Iya, atau ada beberapa orang yang disalami hanya siapa? Yang dikenal, yang enggak dikenal walaupun di masjid enggak disalami. Gerhana itu Pak. Hatinya gerhana itu. Nanti kalau gitu bilang, Pak, Bapak lagi gerhana Pak ya? Begitu aja. Manyun aja, enggak mau salam. Nah, gerhana itu. Tapi kalau sama siapa gak disalami, total itu gerhananya. Bahaya Pak, kiamat sebentar lagi Pak. Ini kan fakta ya, fakta seperti itu. Coba salam. Masya Allah. Yang kedua, yang didengar oleh Abdullah bin Salam dari lisan Rasulullah ketika sampai di Madinah, wa at'imut ta'am. Ini kan jangan lupa at'im. Ya, berilah makan. Siapa? Orang-orang hijau, orang-orang yang kelaparan.
Karena Nabi sudah menggambarkan orang-orang di Madinah itu nanti akan dipenuhi oleh orang-orang yang di Mekah itu di Madinah akan dipenuhi oleh orang-orang yang datang dari Mekah yang disebut dengan muhajirin. Sehingga Nabi katakan, nanti bila saudaramu ya kan dari Mekah datang yang mereka adalah orang-orang kaya asalnya karena mereka tunduk dan patuh atas perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan hartanya sehingga ketika di Madinah jatuh miskin, berilah dia makan. Jadi asal mula ngasih makan tuh untuk siapa? Iya, orang miskin lah pada umumnya. Orang miskin, baik secara asal memang miskin atau dia meninggalkan hartanya karena mencintai Allah dan Rasulnya. Itu. Dan orang yang selalu ingin dikasih makan ya orang miskin. Orang yang selalu ingin dikasih makan adalah orang, ya sudah. Yang orang miskin itu apa? Fuqara. Yang selalu apa? Butuh. Ya, jadi kita kalau ngaji butuh makan, miskin. Ngaji butuh makan, miskin. Miskin apa? Ya perut lah. Ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara, wahai orang-orang beriman, kalian adalah fuqara, orang yang sangat butuh. Kepada siapa? Ilallah, kepada siapa? Kepada Allah, butuh zaman Allah. Zaman apa? Dua, rohani dan jasmani. Dan itu labas, gak masalah. Tapi ketahuilah, orang yang selalu ingin dikasih adalah orang miskin, dan orang yang ngasih adalah orang kaya. Nah, makanya ada ngaji, Pak, konsumsinya apa? Ente miskin. Kalau ngaji nanya konsum, bukan Pak, ngajinya anunya apa Pak, temanya apa? Ya kaya tuh Pak, kaya. Tapi kalau sudah dikasih bubur harus nanya, kok nggak ada anunya Pak, minumannya kok nggak susu, nggak wedang, nggak apa. Antum miskin, udah miskin gerhana lagi. Ini masalah ayat ini luar biasa untuk menyadarkan kita semua. Ya, atimu ta'am. Nah, sehingga dipahami oleh Imam Ibnu Katsir tentang atimu ta'am ketika beliau menafsirkan surah Al-Mu'minun ayat 51. Ada yang hafal gak bunyi ayatnya? Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ya ayyuhar rasul, khitabnya kepada siapa? Ya, Rasul. Dalam usul fikih, ya khitabun lin nabi, khitabun li ummatihi. Ya, khitab kepada nabi adalah khitab juga kepada umatnya. Berarti wahai para nabi, para rasul, qulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang thayyibat, datnya thayyib, halal. Baru wa'malu sholihah. Kata Imam Ibnu Katsir, hati-hati, makan yang dimakan tidak halal itu akan menyebabkan sulit seseorang untuk beramal soleh. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, makan yang halal dan thayyib bisa menyebabkan seseorang mudah untuk beramal soleh. Ini nanti dibuka tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi termasuk ada orang nggak mau salam, jangan-jangan memang ada apa? Ada makanan, ada minuman yang tidak halal sehingga dia mahjub, terhalang dihukum oleh Allah, tidak bisa beramal soleh. Bahkan yang ringan hanya apa? Mengucapkan salam. Beratan mana Pak mengucapkan salam dengan ngasih makan? Ya nggak usah ditanya. Iya, salam nggak perlu apa? Nggak perlu fulus. Iya, tapi to'am perlu apa? Fulus Pak. Iya, to'am tuh perlu fulus Pak. Seekonomisnya, ya, nasi sama ikan laut yang sudah dihancurin itu apa namanya? Pacakan apa? Pacakan. Bukan pacakan namanya. Ada di situ. Rumah makannya. Cakalan. Nah, ikan cakalan itu kan satu porsinya sekitar 15.000, 20.000. Artinya kalau mau it'amu ta'am harus ada pengorbanan. Tadi kalau absus salam enggak, cuman ngomong aja. Modalnya kan Allah kasih lisan. Ya,
tapi itu pun karena ada sesuatu yang tidak halal menyebabkan hatinya gerhana, tidak bisa. Jangankan ngasih makan, ngucapin salam aja nggak bisa. Makanya alhamdulillah di sini kalau ngaji selalu ada to'am, ada makanan. Ya, alhamdulillah. Kalau ndak bubur, nasi uduk. Kalau gak nasi uduk, nasi kuning. Ini tawaf 3. Tawafnya 3 putaran. Nasi uduk, nasi kuning, bubur. Tawaf tuh 7 loh Pak. 7 putaran. Masa 3? Soto ada, berarti baru 4 putaran. Pecel 5 putaran. 2 putaran aja Pak. Ada tongseng? Nah, 6. 1 putaran lagi. Ya? Kan udah tadi bubur. Nasi kebuli belum? Jarang-jarang. Oh jarang. Nah, ini tawaf tuh 7 putaran Pak. Bisa aja tuh. Itu Masya Allah. Ya kayak gitu. Ini artinya mu'ta'am. Masya Allah ya. Kan pengurus gampang saja kan. Pak, bulan besok nasi kebuli. Gampang Pak. Tapi jangan cuman bilang nasi kebuli. Pak, ini 1 juta Pak dari saya dulu. Ya besok nasi kebuli. Ya yang lain ikutin 1 juta. Kan pengurus enak kan. Tinggal kata pengurus sami'na ya wa ata'na, kan begitu. Kenapa? Karena pulsa sudah terkumpul. Itu jangan cuman pesen doang. Kalau pesen-pesen nggak ngasih duit, gerhana juga itu. Apa coba nanya, kok gak ada gerhana ya? Aduh, memang harus taubat benar-benar. Iya. Nah ini Masya Allah, at-ta'amut ta'am. Makanya dalam kajian Islam itu tidak pernah Islam mempermasalahkan ya bila apa namanya ditarudkan antara pengajian dengan makanan, nggak ada masalah asalkan ditempatkan pada tempatnya. Artinya apa? Ngaji dulu baru makan, atau sebaliknya makan dulu baru ngaji. Jangan dijama, mau jama takdim atau jama takhir nggak boleh. Makan sambil ngaji, ngaji sambil makan, itu nggak ada dalam usul fikihnya. Udah gitu zamannya jama taksir apa dikosor lagi Pak. Ustaz kosor apa kosor? Ini ngajinya dikit aja karena makannya gede nih. Itu namanya kosor yang enggak pada tempatnya. Ini yang kedua, wa at-taimut ta'am. Yang ketiga kata Abdullah bin Salam, kalimat yang aku dengar pertama kali dari Rasulullah SAW ini untuk menyikap supaya gak gerhana adalah wasilul arham, sambung tali Nah, al-arham adalah ini makna khusus kepada dawil arham yang punya kerabatan, nasab satu darah. Tetapi kalau konteksnya adalah muhajir dan ansor, berarti adalah namanya silahnya silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah karena mempersatukan antara muhajirin dengan ansor. Ini belum mereka hijrah semua, tapi Nabi sudah meletakkan batu pertama, wasilul arham. Nanti kata Nabi, sambunglah ini, baik dengan kerabat kalian atau juga dengan ukhuwah yang datang dari Mekah ke Madinah. Dan itu terjadi sampai kepada yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang Ansor punya rumah, mereka mengizinkan, saya punya rumah 2-3, yang 2-nya saya hibahkan, silahkan tempati. Bahkan yang menarik kan, seperti dikisahkan kepada sahabat yang lainnya, ada yang menawari istri karena mereka punya istri lebih daripada 2, ditawarkan kepada mereka. Ya, sampai dengan logikanya yang sangat menunjukkan isar. Tahu isar itu apa? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Amat sangat butuh dia, tapi lebih mementingkan muhajirin. Maknanya gini, saya punya istri 3, mungkin detail. Yang pertama mungkin saking isarnya, yang pertama umurnya 50, yang kedua katakanlah 30, yang ketiga 19, ya kan? Yang keempat katakanlah 18, ya. Terus muhajirin Ansar mengatakan, ya silakan dipilih isi yang saya yang ketiga, keempat
kedua, ketiga, keempat, ya silahkan pilih Anda, dan bila Anda mau yang mana akan saya ceraikan, dan setelah selesai idahnya silahkan nikahi, dan saya akan tetap dengan istri saya yang pertama. Itu saking isarnya. Saking apa? Isarnya, artinya apa? Terus senantiasa mementingkan kebutuhan saudaranya sekalipun dia juga butuh. Kalau Penang punya istri 3 umpama, ya ada, amin ya. Datang perintah kayak gitu Pak, kira-kira yang dikasih sama saudara teman-teman itu yang istri pertama, kedua, atau ketiga? Pusing juga kan, jangan-jangan pakai hitung jari 2, 3 kemana-mana gitu. Mereka itu saking pahamnya bahwa apa, kalau saya tidak melakukannya ini hati bisa gerhana. Dalam arti apa? Gerhana itu termasuk hati yang gerhana apa? Selalu mementingkan yang kurang utama, ya, tapi meninggalkan yang paling utama. Itu termasuk gerhana. Apalagi inilah dunia, inilah akhirat. Dan kebanyakan manusia yang kalau singgung di dalam surah Al-A'la dan yang lainnya, seringkali ketika disuguhkan antara dunia dan akhirat, manusia kebanyakan cenderung memilih dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, cenderung manusia itu memilih apa? Kehidupan dunia daripada akhirat. Maka pasti cenderung memilih yang muda daripada yang tua. Makanya jangan punya 2 dan 3. Cukup 1, biar nggak ada pilihan. Biar nggak ada. Kalau pengen 2, 3, tunggu waktunya. Kapan? Di akhirat, tapi prosesnya lewat meninggal juga tadi. Nah itu. Masya Allah, ini wasilul arham. Akhirnya Pak, sampai orang-orang Ansor itu gak punya rumah, sementara muhajirin masih banyak. Akhirnya Rasulullah SAW menampung mereka di emperan masjid yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Para sahabat yang mulia ya tinggalnya di emperan masjid, bukan miskin Pak, termasuk Salman Al-Farisi, orang-orang yang punya tapi meninggalkan hartanya demi Allah dan Rasulnya gitu. Ini yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, kata Abdullah bin Salam, aku juga mendengar dari Rasulullah SAW ketika peletakan batu pertama di Madinah itu, Nabi katakan wasallu fil lail wan nasu niyamun. Kata Nabi, sholatlah di sepertiga malam ya ketika orang-orang sedang lelap tidur. Anak gini Pak, apa bedanya lelap tidur dengan tidur lelap? Ya, si fulan lelap tidur, si fulan tidurnya lelap. Bedanya apa? Atau gini lah, anak kasih tahu. Sepanjang kita hidup Pak hari ini beraktivitas sampai termasuk muamalah ibadah hari ini, kira-kira tidur yang paling nyaman itu kira-kira tidur di mana? Yang paling nyaman, tidur tuh enak, nyaman pokoknya, sebentar juga nyaman, enak. Benar tuh 100%. Tidur ketika ngaji itu paling enak Pak. Wala selimut, wala bantal, wala kasur gitu kan, itu 2 menit ngaji sudah lelap tidur, enak loh Pak. Termasuk yang kedua, tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat. Itu enak, kayaknya mantan-mantan semua ini. Sampai bangun ketika sudah khutbah kedua, itu pun dibangunin orang. Ini nikmat di rumah. Terkadang ya tidur itu sudah ada selimut, bahkan ada selimut yang pakai tangan, iya kan? Ya pakai tangan, selimut yang ngekepan gitu kan. Ini biligote Sundawi ya, ngekepan. Ya kemudian AC, kasur, ya kan? Masih ada orang yang nggak bisa tidur, susah tidur, bahkan cari obat tidur. Begitu datang ngaji Pak, pulas Pak. Tapi sayangnya di situ perintah Nabi bukan di situ. Ya, sholatlah kalian di sepertiga malam ketika orang-orang sedang lelap tidur, bukan tidur lelap. Sedang lelap tidur, karena memang auqat waktu itu memang menjadikan seseorang
nyaman tidur Pak. Waktu sahur mendekati waktu apa? Masuk subuh itu Pak. Ya Allah, mau pengantin lama, pengantin baru, apalagi pokoknya jam segitu tuh. Nah Nabi katakan gum bangun. Ya, dan Allah perintahkan wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak. Sebagian malam yakni nisful lail, nisfahu, ya sebahagiannya, au thulutsahu, atau apa sepertiganya. Itu Nabi katakan yang pertama, yang kedua, ketiga adalah jamuan jasmani, tapi yang pertama dan keempat jamuan rohani. Awalnya mesti fokus kepada akhirat, dan di ujungnya juga fokus kepada akhirat. Dunia itu ada di tengah-tengah. Awalnya akhirat, absus salam, akhirnya juga solu bilal, itu juga akhirat, tapi tengah-tengahnya adalah dunia. Maka kita jadi demikian Pak. Awal kita lahir fitrah, ya kan, ketika muda-muda ya dunia lah. Nah, mau masuk usia 40-50 ke sana, segeralah turun. Kenapa? Karena kita akan segera kembali kemana? Akhirat. Ya Pak, 50 ke sana akan kembali kemana? Akhirat. Jangan sampai 50 masih tetap di mana? Di poin kedua dan ketiga. Harusnya sudah kembali ke poin yang pertama, akhirat. Gitu. Ya, di 40 ke sana tuh begitu ya. Doanya doa yang baik-baik, ibadahnya yang maksimal, gitu kan. Teman juga yang baik semua. Hobi juga harus sudah dirubah. Beda hobi masih muda dengan hobi sudah 50, harus beda. Gitu. Harus beda Pak. Bukan nggak boleh jalan-jalan pandang tanggal 15, boleh. Itu boleh. 14-15 boleh itu. Gitu ya. Boleh, tapi di sana di perjalanan juga beda antara anak muda dengan siapa? Yang sudah 50, harus beda. Kenapa? Yang di sana itu termasuk apa? Bahasanya masih surah Al-Fatihah. Baru pembukaan, ya sudah 50, sudah surah Al-Asr. Ya beda. Ya. Maka kalau Al-Fatihah itu kan ada suratul ladina an'amta, nikmat-nikmat. Tapi kalau 50 ke atas sudah apa? Wal asri innal insana. Jangan dibalik. 50 masih pakai Al-Fatihah gitu kan? Nah, ini kan keliru Pak. Ini 4 perkara ini menyebabkan apa tadi? Gerhana hati. Ya, itu asasnya pokoknya dari yang pertama. 5 menit lagi boleh? Nah, lanjutan yang kedua. Waradu bil hayati dunya, masih Yunus ayat 7 tadi. Selain dia tidak mau berjumpa Allah karena meninggalkan amal soleh, ternyata jatuh hatinya orang tersebut atau jatuh hatinya seseorang yang menyebabkan hatinya gerhana karena terlanjur jatuh hati terhadap dunia. Waradu bil hayati dunya, ridho tentang kehidupan dunia, maksudnya jatuh cinta terhadap dunia. Jamaah sekalian, kira-kira jatuh cinta itu bahaya apa enggak? Jatuh cinta bahaya apa enggak? Hah? Jatuh cinta itu indah. Tapi ya, oh jatuh itu kan bahaya sebetulnya. Oh jatuh lupa. Ini jatuh bahaya. Iya, yang indah itu apa? Memanage cinta, sehingga dia akan mengatakan dari mana datangnya lintah. Tadi apa terusannya kan puisi tadi. Ini beliau anak mau balas tadi Pak, cuman kan bukan orang Minang ya. Orang Sunda tuh gak biasa pantun, biasanya nembang ya, nembang itu. Nah, lain cinta tuh di manage. Kalau bukan dari mana datangnya lintah, dari sawah jatuh ke kali, dari Allah jatuh ke Nabi. Ya bisa cinta tuh dari Allah kemana? Ke Nabi kan gitu. Nah itu yang memanage cinta tuh yang indah, sehingga apa? Cinta akan berlabuh, ya kan? Di orang-orang yang juga sama-sama memiliki cinta, dan orang itu juga ingin menghidupkan cinta, dan orang itu juga ingin berlabuh dengan cinta, dan orang juga itu ingin mengakhiri hidupnya dengan cinta. Ya, pokoknya ribet lah ya itu lagi kira-kira. Itu cinta tuh kayak gitu, masya Allah. Tapi kalau jatuh cinta terhadap dunia, musibah Pak.
Ini kan namanya waradu bil hayati dunya. Orang bisa gerhana hatinya karena jatuh cinta terhadap, Pak, mohon maaf, tidak bermaksud nyinggung, Pak. Di masjid manapun kalau subuh dan orang-orang jatuh cintanya terhadap Allah dan Rasulnya, masjid itu penuh, Pak. Pasti penuh. Karena ba'duhum, sebagian banyak mereka itu jatuh cinta terhadap dunia, sehingga yang datang ke masjid ya itu aja orangnya. Iya lah gitu, 4R 4L gitu juga sama. Ya gitu aja. Yang datang yang lemes, yang loyo, yang musuh, itu aja gitu kan. Ya itu yang datang. Ada yang sampai datang ke masjid itu dikenal dengan apa? Batuk. Nah ini batuk si Bapak Anu tuh. Udah kenapa? Itu aja. Ya panggil dengan batuknya. Dikenal itu. Kenapa? Udah ada yang baru loh, Pak. Kenapa? Karena banyak yang jatuh cinta terhadap apa? Dunia. Coba kalau jatuh cinta terhadap Allah dan Rasulnya, iya kan? Kan Allah sebutkan di surah Taubah, maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah. Tidak layak bagi orang-orang syirik itu memakmurkan rumah Allah, masjid. Siapa yang layak? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu yang jatuh cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga indah dia. Kalau orang sudah jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahasa anak mudanya, dia tidak akan selalu melihat jendela yang tertutup, karena di balik jendela yang tertutup masih banyak jendela yang terbuka. Itu dalam mana penang. Ya, satu SKS itu. Masya Allah, iya tuh. Artinya orang beriman tuh gak melihat musibah apa yang menutup dia. Kenapa? Karena masih banyak nikmat yang terbuka. Sudah, dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Pasti yang tidak ada itu akan diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak jatuh cinta terhadap dunia. Istri kita dunia apa enggak? Apa bukan? Ya, Anda ulang nih. Istri kita termasuk dunia apa bukan? Nah, Bapak termasuk jatuh cinta kah sama istrinya? Nah, itu tadi. Maka Nabi katakan, cintailah istrimu sewajarnya. Dan juga Nabi katakan, cintailah suamimu sewajarnya. Karena cinta yang maksimal hanya untuk apa? Allahu wa rasuluhu wa jihadun fi sabili. Berani nggak nanti sampai rumah? Ya, istriku sayang, mohon maaf, selama ini aku sudah terlanjur cinta. Nah itu dia. Ya. Sekarang mulai hari ini mau aku robah, karena Nabi bilang cintailah istrimu sewajarnya. Kata istrinya, ya Bapak telat. Dari dulu saya udah cintai Bapak tuh sewajarnya loh Pak, katanya kan gitu. Udah repot juga itu. Ya apa itu salah kadarnya? Kenapa? Karena boleh jadi yang kamu cinta itu besok membenci, dan boleh jadi yang kamu benci itu besok kamu menyukainya. Nah itulah sering kita kecewa dan sebagainya karena terlanjur jatuh. Karena itu nggak usah diperpanjang masalah nanti. Yang ketiga, watma'annu biha. Dan mereka tuh hatinya hanya tenang dengan dunia, nggak tenang dengan akhirat tuh nggak tenang. Kalau kaitan dengan akhirat gelisah Pak. Coba lihat, perhatikan. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan, al-mu'min, ini syair orang pondok, ya, al-mu'min fil masjid, ya kan, kasamaki fil ma, wal munafiku fil masjid, ya kan, kasamaki fil ar. Orang beriman di masjid itu seperti ikan di air. Betah Pak di habitatnya, tapi orang-orang munafik di masjid seperti ikan di tanah. Itu Pak 5 menit tuh ganti posisi duduk udah berapa kali itu Pak. Wah ini gak, itu 5 menit tuh udah pokoknya ya Allah. Nah, itu Pak, itu gak betah. Kenapa? Karena hatinya ridhonya dengan apa? Dunia. Tapi kalau sedang dunia tuh Pak, betahnya minta ampun. Gak pakai baju pun Pak itu jadi. Paham gak kira-kira? Itu gaple, gak pakai baju aja jadi. Dari habis sisa sampai subuh loh Pak. Saking apa? Waradu bil hayatin. Tapi urusan ngaji sudah ada konsumsi aja masih gelisah, gak betah. Iya.
Alhamdulillah, untungnya masjid itu ada tiangnya, ada temboknya. Bisa nyender, Pak. Kalau nggak nyender juga nggak betah juga, Pak. Nanti tolong dibawain Pak, kasur apalah ke masjid itu, Pak. Iya, ini fakta, Pak. Fakta. Gelisah. Nah, itu ya. Nah, itu. Yang terakhir yang paling parah di ayat itu, wahum an ayatina ghafilun. Ya, orang yang penyebab hati suka gerhana itu karena dia melupakan, melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila 5 poin ada, bukan lagi gerhana biasa, tapi akan menyebabkan gerhananya gerhana total. Maka kesimpulannya, kalau hati sudah bergerhana total, maka dia tidak lagi bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih utama, mana yang utama. Bahkan tidak bisa membedakan mana sunnah, mana wajib. Ada yang kayak gitu. Sampai ke anak bilang, Ustaz, alhamdulillah anak tuh kalau sholat tahajud gak pernah kelewatan, cuman subuh itu anak belum bisa tepat waktu. Nah, ini kan gerhana, Pak. Iya, kan kebalik namanya. Ini total gerhananya. Tahajud dibela-belain, Pak. Sholat subuhnya kata dia belum bisa tepat waktu. Kan aneh, Pak. Memang kalau sudah gerhana tuh aneh kayak gitu. Ya, istri orang dipuji-puji, istri sendiri gak pernah dipuji, bilangnya Mas kau tuh rajin segala macam. Istrinya Pak dari pagi sampai pagi lagi gak pernah dibilang rajin. Itu mudah-mudahan gak begitulah semuanya. Baik, itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan hati kita ya tidak gerhana lagi dan tetap terang benderang seperti bulan tanggal 14, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan hati tidak gerhana. Karena kalau Allah mewafatkan kita dalam keadaan hati sedang gerhana, maka tandanya matinya su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.